Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya melihat di beberapa media banyak orang yang tidak sabar dengan adanya virus corona ini. Bahkan ada sebagian masyarakat dan juga sebagian tokoh eh, beranggapan bahwasanya keputusan ulama dan juga keputusan pemimpin kita keputusan pemerintah dan juga hasil dari pernyataan tim medis, untuk sementara kita dianjurkan untuk sholat di rumah saja, khususnya di daerah zona-zona yang merah. Dianjurkan sholat di rumah saja. Bukan berarti, ya ingat ya, bukan berarti kita ini dilarang sholat. Cuman hanya kita ini dianjurkan sholat di rumah saja. Dianjurkan, bukan dilarang sholat. Bedakan. Bahkan ada masyarakat yang bilang seperti ini. Kenapa ya kok ulama sekarang itu kita dilarang di sholat di masjid? Apakah ulama kita itu imannya tipis? Bahkan ada yang bilang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada dalam hati kita itu berprasangka seperti itu. Virus ini ujian dari Allah. Kalau virus ini bukan virus biasa. Virus ini adalah penyakit menular. Kenapa kita untuk sementara diberi jarak? Interaksi kita sehari-hari itu kok diberikan jarak, aktivitas kita juga. Karena virus ini menular. Makanya untuk sementara di daerah zona-zona yang merah, kita itu dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Bukan berarti dilarang. Ingat itu. Kedua. Terus terkait tanggapan masyarakat beranggapan bahwasanya ulama kita itu imannya tipis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu merasa lebih pintar daripada ulama, daripada tim medis. Jangan sampai. Kenapa? Karena yang mengerti tentang hal ini adalah tim medis. Yang paling berpikir, yang paling bebannya berat adalah ulama dan juga pemimpin kita. Jangan sampai ada hati seperti ini. Padahal ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, penyakit seperti ini pernah terjadi. Tapi namanya bukan virus corona. Tapi penyakitnya sama-sama menular. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam itu menguasai daerah kota Syam. Biasanya ketika ada daerah baru dikuasai oleh umat Muslim, maka Khalifah itu mengunjungi daerah tersebut. Ketika Khalifah Umar bin Khattab ingin mengunjungi kota Syam, di pertengahan jalan diberitahu oleh sahabat Ubaidillah yang menjadi gubernur di kota Syam tersebut, diberitahu bahwasanya di daerahnya lagi terkena penyakit menular. Apa keputusan Umar bin Khattab? Keputusan Umar bin Khattab yakni kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bukan berarti imannya Umar bin Khattab ini tipis, jangan sampai. Padahal Umar bin Khattab itu dijamin oleh Allah Subhanahu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Umar bin Khattab ini adalah penghuni surga. Bahkan kuburan beliau itu berdampingan dengan Rasulullah SAW. Kenapa Umar bin Khattab kembali ke kota Madinah? Kata Umar bin Khattab, seumpama kita punya unta, terus ada ladang, satunya subur, satunya kering. Apakah unta kita akan dikasih makan di ladang yang kering? Rasanya tidak mungkin. Saya pun tidak akan mau. Begitu juga dengan Anda. Tidak akan mau
unta itu diberi makan di lahan yang kering. Makanya kenapa kita kok diberi batas? Akhirnya Umar bin Khattab itu kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ditemui oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam musyawarah tersebut disampaikan oleh oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila ada suatu daerah yang terkena musibah atau penyakit yang menular, maka orang yang ada di daerah tersebut tidak boleh keluar, dan juga orang yang ada di luar itu tidak boleh masuk ke daerah yang terkena musibah menular tersebut. Bukan berarti ulama ini tanpa dasar. Jangan sampai kita sedikit-dikit bilang imannya tipis dan semacamnya. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab kembali ke kota Madinah, Ubaidillah kembali ke kota Syam. Akhirnya sahabat Ubaidillah syahid di kota Syam, meninggal karena wabah penyakit tersebut. Akhirnya gubernur diganti, pengganti kedua ini juga meninggal. Akhirnya Umar bin Khattab mengutus Amr bin As ke kota Syam untuk menjadi gubernur yang ketiga. Umar bin As ini adalah orang yang dikenal kecerdikannya. Beliau itu sangat pintar, cerdik. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As untuk mengatasi wabah yang ada di kota Syam? Beliau berpidato, manusia itu bagaikan kayu, sedangkan penyakit yang menular ini bagaikan api. Apabila api dijadikan satu dengan kayu, maka kayu akan terbakar. Akhirnya masyarakat yang ada di kota Syam oleh Amr bin As diisolasi ke gunung ketika itu. Saya tidak tahu seperti apa, tidak pernah sampai, tapi dalam ceritanya seperti itu, diisolasi ke gunung dan juga dikeluarkan dari kota Syam. Akhirnya kota Syam, wabah yang ada di kota Syam itu sembuh dan tidak ada. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya masalah virus corona ini adalah ujian dari Allah. Tidak usah saling tuduh ini dan semacamnya. Apakah kalian mempunyai unsur politik atau apa dan semacamnya? Udah, gak usah dicampur bawakan dengan musibah ini. Kembalikan kepada Allah. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sabar dengan ujian ini? Bahkan ada di media itu saya lihat, bilangnya virus ini buatan luar, buatan Amerika, buatan Cina, dan semacamnya. Padahal setelah saya telusuri, tidak ada, berita itu adalah berita bohong. Marilah kita bersabar, apalagi sebentar lagi bulan puasa. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.